saya Brian Alfredo Parlan Cilebalok, biasa dipanggil Brian. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saat ini saya berusia 28 tahun dan sedang bekerja sebagai salah satu konsultan pajak yang berada di daerah Jakarta Selatan. Sejak lahir, saya sudah mengalami low vision dan tantangan yang saya hadapi adalah saya mengalami banyak sekali olok-olok dari teman-teman sejak kecil. Namun dengan dukungan dari teman-teman di sekolah dan juga dukungan dari orang tua saya dapat menghadapi tantangan tersebut sehingga walaupun saya memiliki low vision, saya masih tetap dapat bekerja dan belajar dengan baik hingga saat ini. Dalam menyikapi kondisi mata saya saat ini, sejak kecil saya sudah dimotivasi oleh kedua orang tua saya untuk lebih rajin belajar lagi agar dapat bisa mengimbangi teman-teman saya yang memiliki kondisi mata yang normal, sehingga walaupun saya memiliki mata yang low vision, saya tetap bersaing dan tetap dapat mengungguli teman-teman saya walaupun mereka memiliki kondisi mata yang normal. Nama saya Karina, saya anak pertama dari 5 bersaudara. Asal saya dari Jogja, saya merantau ke Jakarta. Dulu berkuliah di ISI Yogyakarta. Saat ini saya bekerja di salah satu stasiun TV di Jakarta. Saya sudah memiliki low vision itu sejak lahir, karena dulu saya lahir prematur 8 bulan. Diagnosa saya low visionnya itu koroikolomoma. Halo, perkenalkan nama saya Sherly Kristina. Saya usia 19 tahun, asal saya dari Depok. Status saya mahasiswi dan saya berkuliah di Universitas Nasional Jakarta. Fakultas saya Ilmu Hukum. Saya dua bersaudara, saya anak terakhir. Saya low vision sejak kecil. Saya mengidap penyakit toksoplasma dan dari situ saya mulai yang namanya beradaptasi waktu kecil sampai sekarang. Tantangannya itu mobilitas yang baru-baru, misalnya kayak tempat baru itu saya hambatannya di jalanan dan di sekitarnya. Cara mengatasinya saya melihat semuanya itu lewat gadget atau bertanya dan saya tidak malu. Kalau dukungan keluarga, keluarga sih dukung saja tentang masa depan saya, cita-cita saya, keinginan saya. Intinya sih orang tua dan keluarga inginnya saya aktif nantinya dan selalu berkarya terus, walaupun sering gagal tapi harus bangkit lagi. Kalau lingkungan dan teman-teman sih, saya sih orangnya agak cuek ya sama sekitar, mau orang bilang apa tentang saya, tentang kekurangan saya atau diri saya tetap fine saja sih, karena kan lingkungan itu nggak menjamin apa-apa buat saya gitu. Karena kan yang menjamin kehidupan itu kan diri saya sendiri. Tongkat, kalau saya tongkat ini sebenarnya sih buat yang tadi saya jelaskan tempat-tempat baru, karena saya kan bagus itu kan kayak bingung gitu kan sama tempat-tempat baru, jadinya saya butuh banget sama tempat ini. Dan buat malam hari juga saya butuh juga, karena kan malam hari itu kalau misalnya nggak ada lampu jalan kesulitan untuk melihat di bawah itu ada apa gitu. Jadi saya perlu yang namanya tongkat. Kalau yang berikutnya ini ada teleskop. Teleskop ini tuh ditempel di mata. Ini fungsinya buat melihat tulisan jarak jauh. Yang selanjutnya ini ada magnifier loupe. Ini fungsinya buat melihat buku. Jadi kayak semacam kacamata pembesar. Melihatnya per baris. Maksudnya itu per kata. Geser-geser nanti. Halo, perkenalkan saya Ahmad Prasetya, umur 32 tahun. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Pamulang. Saya juga bekerja sebagai barista di Matahati Cafe dan mengambil freelance sebagai web developer e-commerce di Klaviyo. Diagnosa mata saya sejak kecil sudah mengalami kelainan low vision. Awal mulanya mata saya mengalami kebutaan total. Kemudian setelah 27 bulan dokter menyarankan untuk operasi dan alhamdulillah saya bisa melihat walaupun dengan keadaan low vision.
Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi itu sedikit gambaran ya. Apa sih sebenarnya penyebab dari low vision ya? Jadi memang bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam itu seperti tadi ada genetik atau keturunan begitu ya. Ada juga dari memang dari lahir sudah mengalami low vision. Kalau dari luar tuh bisa dari gaya hidup, dari makanan, dari minuman, dari penyakit. Bahkan juga bisa disebabkan oleh kecelakaan. Jadi ini ada gambaran besar yang memang low vision ini bisa dirasakan atau bisa dialami oleh siapa saja. Bisa kapan saja, bisa di mana saja. Untuk itu memang kita harus waspada, kita harus lebih hati-hati dan kita harus bisa lebih mawas diri gitu ya supaya bisa lebih menjaga kesehatan mata kita. Untuk itu saya mau ngobrol-ngobrol ini dengan teman-teman saya yang memang mungkin bisa kasih sedikit cerita mereka ini kegiatannya apa sih, mungkin perjalanannya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, terus bagaimana mereka struggle selama ini. Langsung saja saya akan mengundang ada teman-teman saya di sini. Yang pertama ada Karina, berikan tepuk tangan untuk Karina, silakan Karina. Dan juga ada Rahmat Prasetya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Karina dan juga Rahmat Prasetya. Silakan. Karina silakan duduk. Mas Rahmat Prasetya silakan duduk. Lalu juga saya akan mengundang perwakilan dari Yayasan Layak Indonesia, Ibu Frida Girsang. Juga tepuk tangan untuk Ibu Frida Girsang. Halo Bu, selamat pagi. Tadi sudah disebut-sebut namanya sama Ibu Nurjana ya. Ternyata memang temen lengket banget nih sama Bu Nurjana ya. Selamat pagi Ibu. Baik, nah di sebelahnya Karina dan juga Rahmat ada mic ya di bangkunya ya. Bisa diambil supaya kita bisa lebih ngobrol-ngobrol. Baik, kita mau kenalan dulu Karina. Mungkin Karina terlebih dahulu silakan ceritakan Karina ini sekarang masih sekolah kah atau punya kegiatan apa? Asalnya dari mana, usianya berapa? Silakan Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina, asal dari Jogja. Saya rantau ke Jakarta itu karena kerja. Saat ini saya bekerja di salah satu stasiun TV sebagai desain grafis. Yes. Selama pandemi kegiatannya apa aja Karina? Oh, selama pandemi ya bekerja. Jadi nggak mengurangi aktivitas ya? Enggak. Tetap lancar ya aktivitasnya Kalau ya? misalnya kita libur yang ada TV mati. jangan sampai ya. Jadi memang saat ini pekerjaannya di stasiun televisi begitu ya. Kalau Mas Rahmat Prasetya silakan ceritain apa saja kegiatannya, sekarang usianya berapa? Masih sekolah kan? Kalau tadi saya lihat ada di video nih ya, kayaknya S2 Magister Manajemen begitu ya. Mau nambah lagi jadi S3 atau gimana nih Mas Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Prasetya, umur 32 tahun. Kegiatan sekarang saya mengambil Magister Manajemen S2 di salah satu universitas di Tangerang, itu Universitas Pamulang. Selain itu saya juga ada bekerja sebagai barista di Matahati Kopi, dan freelance saya baru memulai web developer untuk e-commerce di Clevio. Kemudian saya low vision dari lahir, tetapi pada saat saya lahir saya mengalami kebutaan total. Kemudian dokter menyarankan saya untuk operasi setelah umur 7 bulan. Alhamdulillah saya bisa melihat walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang, low vision. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berkembang dan berdikari. Tepuk tangan dulu. Oke, kalau tadi Mas Rahmat cerita bahwa memang sudah mengalami low vision sejak lahir begitu ya. Tadinya awalnya kebutaan total, setelah itu disarankan sama dokter untuk operasi dan akhirnya sekarang memang low vision tapi tidak mengurangi aktivitas, tidak mengurangi semangat, pengennya tetap berkegiatan begitu ya Mas Rahmat ya. Kalau Mbak Karina, ini kalau boleh tahu kita boleh diceritain sama kita di sini, boleh di-share. Mengalami low vision itu karena penyebabnya apa atau memang dari lahir atau ada dampak-dampak yang memang dialami? Silakan Mbak Karina. Saya dapat low vision itu sejak lahir karena dulu saya prematur, lahirnya 8 bulan. Mungkin kalau misalnya ya kita kalau ngomongin misal itu udah nggak boleh ya, betul. Karena itu gimana pun itu pemberian Tuhan. Waktu itu saya lahir 8 bulan,
dan posisinya sungsang juga kan, sungsang juga. Nah waktu itu sempat dibilang ini akan ada yang beda intinya gitu. Sempat waktu itu kan nggak ngerti apa itu low vision, yang aku tahu waktu zaman TK deh, Bu kok aku beda ya, aku sempat tiap pulang sekolah pasti nanya, Bu aku kok beda ya, yang lain lihat papan tulis kok bisa, aku enggak, itu kenapa ya? Tiap ditanya guru, ini gambar apa? Apaan, perasaan putih semua, nggak ada apa-apa gitu kan. Paling aku ngelihatnya, itu kabut Bu, aku bilang gitu kan. Itu ada gambar Karina, dibilang gitu kan. Aku pulang pasti nanya, Bu ini aku kenapa? Ya udah, dari ini kecil juga udah dikenalin yayasan Low Vision juga, ada salah satu yayasan di Jogja juga ada. Nah terus di situ aku baru paham apa itu Low Vision. Tadi ya kan sempat dibilang juga itu salah satu Low Vision ini kan masuk kategori tunanetra ya. Yang aku tahu tadinya tunanetra itu yang blind. Ternyata ada yang lain. Nah, di sini kelihatan kan kalau di Indonesia tuh masih Low Vision tuh masih awam, masih banyak yang awam. Di ini aja aku sempat beberapa kali dapat dibilang ini itulah pokoknya hujatan-hujatan gitu lah sama tetangga. Banyak dapat kata-kata yang negatif begitu iya, ya. udah jadi makanan deh. Tapi kalau nggak ada mereka mungkin aku nggak akan sekuat Nggak bisa ini. survive ya. Iya. Aduh luar biasa. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, ini yang memang harus kita edukasi terus menerus ya Bu Frida ya. Iya, betul, Ini Mbak yang harus Tias. kita informasikan kepada orang tua begitu ya. Pada saat kita hamil lalu melahirkan, mohon maaf kalau saya boleh sedikit cerita, saya juga mengalami anak saya lahir dengan keadaan prematur. Nah pada saat lahir prematur yang dilihat kan hanya jarinya lengkap, kakinya lengkap gitu ya, matanya lengkap, terus ke telinganya lengkap. Tapi di dalamnya nggak tahu, padahal kan yang seperti kita tahu bahwa namanya prematur ini pasti masih ada sesuatu yang belum sempurna begitu. Nah Ya, ternyata betul. baru diketahui 3 minggu kemudian anak saya tuh punya lubang langit itu. Nah ini juga terjadi dengan teman-teman kita yang mengalami low vision. Mungkin dari lahir nggak kelihatan kalau mereka mengalami low vision karena keadaan fisiknya yang lengkap gitu ya. Tapi pentingnya ada deteksi dini bahwa ternyata memang ini masuk kategori yang tadi sensorik gitu ya, termasuk dari tunanetra, bahwa ini bisa diketahui sejak awal kalau seandainya memang orang tuanya teredukasi dengan baik. Begitu ya Bu Frida ya? Aware itu tadi ya. Itu ya, betul ya. Itu tadi itu Aware. kepeduliannya gitu ya. Jadi memang harus dites di pendengarannya lengkap atau enggak, bisa mendengar atau tidak, bisa melihat atau tidak, walaupun ada matanya begitu ya. Kelihatan matanya sehat. Kelihatan gitu ya. matanya sehat tapi memang fungsinya bisa atau tidak begitu ya. Nah Betul. oke. Nah setelah diketahui nih akhirnya Karina kayaknya ini sudah ada indikasi low vision gitu. Yang dilakukan oleh orang tua Karina seperti apa? Yang jelas itu ke dokter mata yang pertama kali. Nah itu pun sempat Di usia berapa itu Karina? kalau usia sejak dini itu pasti. Cuma kalau yang aku ngerasain, yang aku ingat itu sejak TK itu udah Sudah sejak TK mulai kecil, ya? Iya. Karena waktu itu ya itu aku pulang pasti aku nanya ini kenapa kok aku ngerasa beda. Nah di situ mulai cari-cari, ibu bapak tuh mulai cari-cari ini aku kenapa. Dan waktu itu saya di Lipak kalau di Jogja rumah sakitnya. Bukan. Lipak itu yayasan. Apa sih? Aku lupa namanya. Sorry, aku lupa. Yang pasti terus masuknya ke sekolah biasa atau memang ada sekolah khusus yang Karina lewati saat ini? Tetap di sekolah biasa. Sekolah Di biasa situ ya? sempat dibilang juga kan, kalau Karin masih bisa lihat kan, masih. Aku bilang kan. Tapi Karin ngerasa beda, Pak. Aku sempat bilang gitu kan. Iya, tapi Karin masih bisa lihat kan, masih. Udah tetap di sekolah biasa aja. Nah, tapi di situ tiap aku mau masuk sekolah pasti orang tua itu edukasi juga ke ke sekolah. Ini anak saya begini-begini, tolong Dikasih penjelasan begitu ya? Dan saya sejak masuk SD sampai lulus itu pokoknya selama sekolah deh. Iya. Itu selalu duduk di depan, tengah harus di situ. Nggak bisa, kalau di belakang udah pasti nggak boleh Nggak karena bisa. memang sudah ada arahan dari gurunya Iya. begitu ya? Iya, dan itu juga orang tua juga benar-benar tiap aku
hari pertama masuk tuh mereka tuh pasti tuh ke sekolah ngelihat aku beneran di situ. Ngecek apa dulu enggak. ya, ngecek Iya. dulu ya. Oke, kalau Bu Firda, Bu, ini untuk Low Vision ini memang boleh di sekolah umum biasa atau memang perlu kita kasih konsentrasi dimasukin ke sekolah khusus, Bu? Ya, jadi tadi tentunya melalui proses assessment ya, kita akan lihat. Jadi teman-teman ini apakah masih memungkinkan dia bisa mengikuti pendidikan di sekolah inklusi atau sekolah umum gitu ya. Jadi tentunya bukan berarti di sini ada pakar-pakarnya ya dari pendidikan luar biasa gitu. Anak-anak low vision tidak harus bersekolah di sekolah pendidikan luar biasa atau SLB ya. Mereka juga bisa totally blind, yang buta total, mereka pun bisa masuk di sekolah inklusi gitu ya. Apalagi anak-anak mereka yang masih punya sisa penglihatan disebut. Jadi masih tetap diupayakan jika masih memungkinkan harus mengikuti pendidikan di sekolah inklusi. Ya, dan satu lagi Mbak Tias, karena kita tahu bahwa sekolah luar biasa, pendidikan luar biasa itu kan sangat terbatas sekali ya. Iya, betul. Terbatas dan itu jauh. Nah, padahal kita mau bagaimana anak-anak dengan gangguan penglihatan, anak low vision ini mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih dekat dengan rumahnya. Dengan begitu rumahnya ya, sehingga mereka bisa mengikuti pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya seperti itu Mbak Tias. Oke, Mbak Tisa, Bu. Bisa. Oke, Bu. Selanjutnya saya mau tanya lagi sama Mas Rahmat dan juga Karina. Ini selama mengalami low vision dari mulai kecil sampai sekarang gitu ya, bisa kerja di stasiun TV, apalagi bisa menempuh pendidikan S2 begitu ya. Tantangan apa sih yang dirasa kayaknya kok berat banget ya gitu ya, yang kamu rasakan dari mulai masuk sekolah sampai dengan sekarang yang dijalani gitu, tantangan apa yang kamu berat? Apakah tantangannya dari pihak luar atau dari pihak keluarga gitu ya, atau dari mana? Silakan Mas Rahmat dulu. Kalau soal tantangan mungkin di internal dan eksternal pasti ada ya. Kalau di internal kita, lingkungan sekolah kita itu, pertama kita akan sulit mengikuti pelajaran di sekolah karena kalau saya pribadi kan sekolah umum kan. Kemudian gurunya pun sebenarnya karena saya tinggal di daerah kampung, karena saya kan orang Sumatera Barat kan, tinggalnya masih di kampung, jadi di situ kan tidak mungkin kurangnya pengetahuan tentang low vision kan. Jadi mereka tidak mengerti bagaimana cara memberikan materi untuk anak-anak seperti kita kan. Treatmentnya ya. Treatment dia nggak tahu kan. Akhirnya kita kesulitan. Saya pernah mengalami kelas 1 sampai kelas 2 saya tidak hanya duduk aja pergi ke sekolah, enggak. Oh, benar-benar materi yang diajarin sama gurunya tuh benar-benar nggak tahu sama sekali ya. Kita nggak bisa lihat kan, karena hanya bisa dengar kan, bisa dengar. Selama 1-2 tahun itulah mungkin itulah support orang tua yang mengajarkan kita membaca menulis. Iya, iya. Nah, jadi sekolah yang selama 2 tahun itu hanya formalitas saja. Sisanya orang tua yang di rumah gitu. Karena yang backup dari rumah ya berarti ya. Ya karena memang sangat sulit, mereka nggak ada pengetahuan tentang itu. Iya. Jangankan mereka, saya aja mengetahui bahwa saya low vision ini baru aja karena saya mengenal layak. Gitu. Sebelumnya saya nggak tahu bahwa saya low vision itu nggak tahu ya. Jadi memang pengertian detailnya baru setelah berjumpa dengan teman-teman dari layak ini ya. Kalau Karina, apa sih challenge yang paling kamu rasakan? Waduh, ini kayaknya berat banget nih gitu ya, dari mulai kecil sampai sekarang di dunia kerja juga seperti apa kah? Kalau zaman sekolah itu yang pasti dulu juga sama 11-12 lah sama Mas Rahmat. Itu pertama masuk itu bingung, pertama masuk SD terutama lah. Ini aku harus ngapain, itu yang ditulis apa, mau nanya juga takut kan. Ya. Tulisannya banyak banget. Nah aku di situ ada inisiatif hari keberapa ya, pokoknya masih di minggu hari pertama sekolah. Minggu awal. Nah itu tiap pagi, aku selalu berangkat pagi sengaja itu aku tempelin buku di papan tulis, aku kotakin, itu orang nanya, itu kotakan apa? Jangan dihapus, itu kotakan bukuku. Jadi aku nulis itu di depan papan tulis, terserah orang mau ngomong apa. Daripada aku nggak dapat apa-apa, aku mikirnya kan, aku nggak mau nilaiku jelek gara-gara ini. Jangan sampai nih sekolahnya sia-sia begitu ya. Ya udah, terus akhirnya tuh banyak tuh, awas gue ngalingin atau apa gitu tiap aku nulis kan.
tak dulu, ya udah. Aku di situ akhirnya, tapi lama-lama capek juga kan. Itu selama 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2. Di situ aku juga ngeluh ke orang tua. Ini aku gimana, capek, aku bolak-balik pegel juga kaki, aku bilang kan. Ya udah akhirnya, yuk kita periksa deh. Ya udah akhirnya waktu periksa itu dikasih alat bantu. Alat bantu sejenis teropong gitu. Mungkin kurang lebihnya maaf. Seperti ini. Ya, Oh, tapi ini oke. terlalu besar. Kalau punya saya tuh agak kecil. Jadi nanti tiap lihat papan tulis itu pakai teropong. Supaya bisa terlihat Iya, ya. dan nggak ganggu yang lain juga. Nah, sejak saat itu saya selalu pakai itu. Sama dikasih satu lagi itu loop sama kacamata juga. Cuma kalau dulu waktu zaman sekolah saya nggak pede pakai kacamata. Jadi saya toh kacamata toh aku udah pakai teleskop juga sama loop kan. Saya nggak ngerasa terlalu kebantu dulu kacamata. Ya udah, aku kacamata nggak dipakai. Terus itu yang ini yang dari akunya ya. Terus kalau yang dari Luar. lingkungan, yang jelas itu dari teman-teman. Itu ledekan tuh pasti ada. Aku pernah dikatain autis lah karena kalau dipanggil kan ya karena kita keterbatasan ngelihat ya, dipanggilnya di mana kita nyari dulu kan. Iya betul. Woi autis gue di sini. Ya nggak gitu juga. Tadi aku nggak ngerti apa itu autis kan. Aku pulang itu zaman SMA itu. Aku nanya, "Pak, autis itu apa?" Itu keterbelakangan mental. Kenapa? Aku nggak berani cerita. Iya. Entar Takut nanti disamperin sama orang tuanya ya. Iya, apalagi ibu kan orangnya agak frontal kan. Ya udah, aku akhirnya di situ tadinya nggak berani cerita kan, cuma bisa nangis doang. Emang aku kelihatan sebodoh itu apa. Terus ini juga waktu itu waktu SMK sih dulu. Itu seminggu sebelum ujian ada seorang guru kaprodi waktu itu. Aku nggak perlu sebut namanya ya. Jangan, kita rahasiakan aja namanya. Kita tit gitu ya. Itu sampai aku tandain sampai sekarang itu orang. Dia sempat nanya, "Dulu yang terima kamu sekolah di sini siapa?" Aku bilang, "Ada Pak ini guru di kafe guru di kafe," aku bilang gitu kan. "Oh, dia. Harusnya waktu itu saya yang tes kamu, tes wawancara." Oh, aku di situ merasa seneng dong. Iya, aku merasa iya. dihargai apa gimana gitu kan. "Oh, kenapa Pak?" gitu kan. "Kan saya kaprodinya," katanya gitu kan. "Iya." Terus di situ, "Ya alhamdulillah harusnya Bapak waktu itu," aku bilang gitu. Terus Bapak itu bilang, "Nah, kalau saya waktu itu tes kamu, saya nggak akan terima kamu saat itu juga." Oh, sakit aku di situ. Di situ apa ya? Oh, aku tanya, "Maaf Pak, kenapa ya? Kan nilai saya juga dibilang jatuh enggak, ya sedang-sedang aja lah." Iya, bisa masuk tetap ya. Dan kalau untuk karya kan toh SMK kan saya waktu itu di SMSR di seni rupa kan. Toh karya saya itu selalu bagus, aku bilang kan. Selalu bagus. Kenapa ya? Ya kondisi kamu kayak gitu kok. Terus di situ awas supaya aku dalam hati, awas ya Pak. Tapi Kalau kamu saya buktiin pakai sukses prestasi nanti. begitu ya. Luar biasa. Iya, di situ alhamdulillah banget di sini. Di situ ya awalnya sempat jengkel apa gimana, cuma semakin kesini ya udahlah, toh itu kalau nggak ada Bapak itu mungkin aku nggak akan seperti ini. Wah, mantap Aku sekali. mikirnya sih gitu. Tepuk tangan. Jadi memang banyak tantangan ya di Bu Frida untuk teman-teman kita yang mengalami low vision ini ya, di mana memang masih sangat minim, sangat terbatas sekali pengetahuan masyarakat mengenai low vision. Makanya akhirnya timbullah tuh kata-kata ataupun perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Mereka-mereka ini, teman-teman kita yang mengalami low vision butuh support. Bukan hanya dari keluarga saja, tapi juga dari lingkungan gitu ya. Agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Begitu ya Bu? Ya, betul Mbak Tisa. Jadi kita harapkan tentunya dengan pertemuan hari ini, kita yang hadir Bapak Ibu, marilah kita menjadi corong-corong penyampai informasi kepada masyarakat, baik di sekolah, di tempat kerja kita, dimanapun. Sehingga anak-anak seperti teman-teman ini, mereka yang low vision, juga mendapat haknya
sebagaimana orang-orang yang tidak low vision. Boleh tepuk tangan dong buat mereka berdua di sini. Oke, terakhir untuk Karina dan juga Rahmat, mungkin apa sih yang ingin kamu sampaikan ya untuk teman-teman kita yang hadir di sini dan juga mungkin teman-teman yang hadir di Zoom ya yang mengalami low vision juga seperti Karina dan juga Rahmat begitu ya, yang mungkin mereka tidak mengalami low vision sejak lahir tapi karena akibat-akibat tertentu seperti sakit, gaya hidup atau memang karena Trauma, kecelakaan iya. atau kelainan. Apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka supaya mereka juga bisa semangatnya sama nih seperti Rahmat dan juga Karina. Silakan Karina dulu. Untuk teman-teman low vision yang mengalami kecelakaan, maaf, yang mengalami low vision nggak dari lahir itu pasti apa ya jatuh banget pasti, yang lebih down gitu kan. Tetap semangat, gimana pun kalian masih low vision gitu kan, masih bisa ngelihat walaupun itu masih sisa-sisa. Ayo gunakan, jangan pernah nyerah bukan cuma karena sih, ya sakit juga. Apa ya karena sesuatu yang ya itu ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan, jangan pernah nyerah, intinya jangan pernah nyerah deh. Masih banyak hal yang bisa dilakukan ya Karina ya. Karena harus kita yakini bahwa di dalam diri kita setiap manusia punya banyak potensi yang belum digali. Siapa tahu Tuhan menutup satu potensi yang lain tapi akan membuka potensi-potensi yang lain yang memang ada di dalam diri kita. Tepuk tangan buat Karina dong, terima kasih. Mas Rahmat silakan, apa yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman yang mengalami low vision baik yang hadir di sini maupun yang ada di Zoom, silakan. Untuk teman-teman yang low vision, saya juga mengalami banyak mungkin hal pahit dalam kehidupan ya untuk kita yang low vision. Memang kalau kita bayangkan lagi, rasa kita mau menangis terus kan. Cuman kita jangan terlarut dalam situasi seperti ini. Teruslah mencari peluang, teruslah berkembang, belajar terus. Karena dengan belajar seiring dengan berjalannya waktu dan proses, kita akan menemukan jati diri kita untuk kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu ya kali. Karena kalau jangan menyerah ya itu udah biasa ya kan. Iya, waduh, kita harus kasih aplaus luar biasa untuk Karina dan juga Rahmat ya. Dengan apa yang mereka alami, struggle-nya, challenge-nya hidup mereka. Mereka masih bisa tersenyum, masih bisa ketawa, masih juga bisa berprestasi dan bisa beraktivitas luar biasa. Tepuk tangan buat mereka dong. Terima kasih sekali lagi Karina dan juga Mas Rahmat, thank you ya sudah mau sharing sama kita. Dan tadi seperti Bu Firda bilang bahwa mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, baik yang hadir secara langsung maupun yang ada di laman Zoom, menjadi corong-corong informasi untuk masyarakat luas. Agar teman-teman kita yang mengalami low vision ini bisa mendapatkan treatment yang baik ya Bu ya. Mereka akhirnya bisa beraktivitas dan juga berkegiatan sama seperti kita semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Karina dan juga Rahmat, boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan sekali lagi. Oh ya boleh silakan. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Oh ya, untuk teman-teman low vision baik yang dari lahir atau baru karena kecelakaan atau apa, kita ada komunitas Komloving namanya, komunitas low vision New Gen. Itu kita bentuk untuk mengumpulkan teman-teman low vision yang wadah untuk teman-teman low vision ya supaya tetap bisa berorganisasi begitu. Mungkin bisa sharing cerita ya kan, bisa berkegiatan juga di komunitasnya ini ya. Menghubunginya kemana Karina? Menghubungnya ke kita ada IG apa aja sih? Alamat IG-nya di mana Karina, Rahmat? Aku lupa ya IG-nya gimana. Kayak Indra yang Apa alamat IG-nya apa? @loving. @comloving. Untuk Instagramnya @comloving. Untuk YouTube-nya ada juga @comloving juga. Terus ada lagi yang lainnya? Facebooknya @comloving juga.
Oke tuh ya di @komloving teman-teman yang memang mungkin ingin tahu lebih banyak mengenai teman-teman Love Vision atau memang saat ini mengalami Love Vision bisa langsung saja bergabung di komunitas Komloving. Ya tepuk tangan sekali lagi, terima kasih untuk Rahmat. Sedikit saya tambahkan, Boleh. mungkin di Komloving ini nanti bagi teman-teman Love Vision atau Total, saya pun di tempat bekerja saya juga membuka untuk pelatihan untuk tunanetra bagaimana cara tunanetra supaya menjadi barista kita bisa melatih dengan gratis. Keren, terima kasih ya. Waduh luar biasa nih membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman Love Vision ya, keren banget. Terima kasih Rahmat dan juga Karina, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Tapi Bu Fira jangan kemana-mana Bu ya. Kita mau Mbak Tisa, Iya, boleh? boleh silakan. Mungkin kita juga boleh berikan apresiasi buat teman-teman Komloving, boleh berdiri. Ini dia teman-teman Komloving, silakan berdiri, tepuk tangan untuk teman-teman Komloving. Ini dia ya yang menginisiasi hadirnya organisasi ya Bu ya. Iya, Teman-teman wadah untuk bisa mungkin saling cerita, saling kasih Saling mensupport. saling mensupport, betul.